Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 18 September 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke, di sini sesuai judulnya saya akan bahas dulu untuk apa yang sudah terjadi tadi malam, lebih tepatnya dini hari. Tapi di sini saya ini baru baca cuma sekilas ya, belum pure banget menafsirkan dari kata-kata The Fed. Tapi yang bisa saya kasih kesimpulan sedikit. Ini seperti yang sudah saya ada bilang sih kemarin ya. Kemarin kan saya ada bilang kalau semisalnya Jerome Powell itu dari skala yang sudah saya buat kemarin ya. Ini kan 0, ini 1, ini minus 1 ya. Kemarin sudah saya bilang bahwa The Fed cenderung bakal berada di sini nih ya. Yang ada di sini. Dia nggak sampai di minus 0,5, tapi kemungkinan adalah di sekitaran ya bermain-main sekitaran sinilah ya. Bisa di minus 0,6, minus 0,4 atau nggak pas di minus 0,5. Dia tidak lebih condong untuk beneran ke minus 1. Jadi ibaratnya saya sudah bilang juga lebih dovish, cuman tidak terlalu dovish, cenderung ke arah dovish. Jadi kalau bahasa pakai skala ini minus 0,6 lah ya, atau enggak kalau pakai persenan itu adalah 60% sampai 65%. Karena yang bisa saya kasih lagi untuk sekarang update-nya adalah untuk dari segi suku bunga memang turunkan ya dari 4,5 ke 4,25. Nah, di sini untuk kata-kata dari The Fed sendiri cenderung ada yang dovish karena beliau mengaku bahwa memang dari sektor tenaga kerja itu mengalami yang namanya penurunan ya. Jadi mau tidak mau memang ada bakal pemotongan suku bunga lagi yang sesuai dengan proyeksinya adalah untuk suku bunga itu bakal dipotong lagi sebanyak 50 basis point, yaitu Oktober 25 dan Desember 25 lagi. Jadi dengan demikian seharusnya itu bisa menjadi trigger, itu adalah sinyal yang dovish ya. Tetapi untuk permasalahan nada yang agak hawkish, kenapa menjadi ini 60% dovish ya, 60 atau enggak 65? Karena 40 dan 35%-nya adalah penurunan suku bunga di sini itu lebih kepada kekhawatiran takutnya ekonomi itu tidak bertumbuh. Kemudian yang selanjutnya adalah inflasi. Karena inflasi itu kan tujuan dari sebenarnya ya tujuan dari The Fed untuk mempertahankan suku bunga. Jadi sementara ini inflasinya kan masih di sekitaran 2,9 atau kemarin 3,1 kalau nggak salah ya. Sekitaran 3,1 di sana. Jadi dengan demikian inflasi yang masih lengket bahasanya ataupun inflasi yang masih ada dan cenderung moderat bergerak naik perlahan, tetapi tidak diimbangi juga dengan sektor tenaga kerja yang mulai pelan, itu membuat The Fed itu sebenarnya rada dilema sedikit. Tapi ya udahlah, daripada nanti soalnya kan kalau sektor tenaga kerjanya yang lemah sekali itu berdampaknya lumayan ya. Sektor tenaga kerja lemah, otomatis dari sektor ekonomi juga bakal pelan. Karena orang-orang lebih banyak menganggur, lebih sedikit yang bekerja, otomatis GDP-nya bakal turun, otomatis ya itu bakal ngefek kemana-mana. Inflasi juga bakal ujung-ujungnya kena. Nah, jadi kalau dibilang sekarang ini niat The Fed untuk potong suku bunga lebih kepada kekhawatiran takutnya ini adalah takutnya adalah inflasinya nanti bisa takutnya naik, kemudian takutnya adalah tadi ekonominya justru bisa tidak stabil. Karena sekali lagi ya, kalau inflasinya tidak terkontrol dengan adanya suku bunganya yang turun, itu juga bisa bermasalah bagi ekonomi di Amerika. Makanya tadi saya bilang ini serba salah ya. Kalau tidak turunin suku bunga, nanti dari sektor tenaga kerjanya yang bermasalah. Kalau tetap mempertahankan suku bunga, nanti sektor tenaga kerjanya yang tetap bermasalah, tapi inflasinya yang gimana-gimana gitu kan. Nah, ini sebenarnya dilema gitu ya. Jadi kalau dilihat The Fed itu tadi saya sudah bilang lebih 65% lah ya, atau enggak 60% dia dovish. Tapi 40% tetap meninggalkan, itu adalah tetap perlu diperhatikan data-data setelahnya. Apakah data-data itu bakal mendukung terjadinya
pemotongan yang pure, lebih tujuan pemotongan memang untuk dipotong untuk ekonomi, atau pemotongan itu hanya sekedar potong. Nah, itu bahasanya ya. Sekedar potong dengan yang namanya beneran untuk dipotong itu beda ya. Oke, di sini sebelum saya lanjut untuk analisa hari ini sekarang hari Kamis, kita cuma ada satu berita lagi ya, yaitu adalah tingkat pengangguran mingguan yang dimana diperkirakan akan turun sedikit. Kemudian manufacturing index diperkirakan juga akan mulai pulih sedikit. Cuman ini belum pasti ya. Belum pasti mau bagaimana. Nah, di sini sekali lagi sebelum saya lanjut untuk di sini, kalau ada yang ingin daftar untuk webinar, untuk golden entry webinar yang bisa mendapatkan indikator gratis ya, bisa langsung daftar di link pin komen yang sudah saya buat, dan juga kalau mau tanya-tanya dulu bisa langsung kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke. Nah, di sini saya akan buat sedikit untuk bukan buat sih. Kita akan bahas sedikit ya. Jadi kalau kalian mau skip beberapa menit silahkan untuk analisa harian. Di sini saya mau bahas sedikit untuk perbedaan dari pandangan di kuartal ketiga dan pandangan untuk di kuartal keempat untuk di Amerika ya. Kalian bisa lihat sendiri, untuk PCE inflasi awalnya 2,7, sekarang direvisi naik menjadi 3. Berarti concern the Fed sudah bilang bahwa ini inflasi kemungkinan moderat bergerak naik. Kemudian core PCE-nya 3,1, tapi di sini flat di 3,1. Berarti secara inflasi inti itu tetap di 3,1. Sedangkan dari segi tingkat penganggurannya sama ya, di sini dari 4,5 sekarang diperkirakan ke 4,5. Nah, yang beda juga adalah dari tingkat GDP. GDP dari Juni projectionnya ini kan 1,4 ya, 1,4, di sini 1,4, diperkirakan cuma naik slightly ataupun naik cuma sedikit ke 1,6. Dan untuk Federal Funds Rate projectionnya akan turun sampai ke 3,6% sampai akhir tahun. Berarti kalau sampai akhir tahun turun 3,6, berarti itu adalah kisaran seperti Desember ya, 3,5 sampai 3,75%. Berarti akan ada 50 basis poin pemotongan lagi, yang sesuai jadwalnya adalah Oktober dan Desember 2025. Nah, terus untuk dari segi dot plot sekarang ya, kita bedakan dot plot di kuartal ketiga dan dot plot di kuartal keempat ya. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ini kayak orang bentuknya, dan ini sekarang kayak apa nih? Kayak batang pohon ya, kayak batang pohon. Jadi long run itu adalah diperkirakan suku bunganya di sekitaran 3% ya, 3%, berarti mungkin ada last potong suku bunga di tahun 2026 lagi sekali ya. Kalau dilihat di sini untuk 2025 sudah paling banyak adalah di 3,5%, sebelumnya adalah di 3,75 ya. Di sini kan paling banyak nih 3,75 di bulan Juni, kemudian di bulan sekarang September untuk proyeksi sampai akhir tahun 2025 adalah di sekitaran 3,75. 3,75 itu sesuai nanti di bulan Desember, yang dimana di sini diproyeksikan adalah sebesar 81%. Ya, ini berarti kalau dilihat dari dot plotnya sudah mulai turun. Jadi secara majority untuk di tahun 2025 itu lumayan apa ya perbedaannya. Dari sebelumnya di sini bulan Juni adalah di 3,7, sekarang di sini adalah 3,5%, dipotong lagi 25 gitu kan. Dan di sini nggak tahu nih kok tiba-tiba ada satu orang ngeplot di sini di angka 3% nih. Nggak ngerti juga gimana nih beliau ada dapat satu nih ya. Oke, berarti kalau dilihat dot plot di sini sesuai ekspektasi market, yang dimana sampai akhir tahun bakal ada 3 kali potong suku bunga, itu sekarang, kemudian nanti Oktober, dan juga nanti Desember. Jadi seharusnya dengan adanya pemotongan suku bunga lagi 2 kali ya, sekarang sekali, Oktober sekali, Desember sekali, maka itu seharusnya berkorelasi positif untuk gold supaya bisa bergerak naik. Tetapi ya apakah sekarang waktunya untuk bisa tembak untuk cari swing? Untuk sekarang saya belum bisa bilang ya. Untuk sekarang jujur saya belum bisa bilang ini apakah sudah mulai
bisa untuk tembak swing atau enggak. Karena kalau kalian lihat dari segi daily ya, dari segi daily ini adalah marketnya menciptakan yang namanya bearish engulfing pertama semenjak market itu rally dari Agustus 2025. Jadi bayangin, dari Agustus 2025 kita melihat akhirnya ada satu bearish engulfing. Apakah ini tanda-tanda marketnya bakal terkoreksi ke bawah dengan kondisi berarti sekali lagi kayak kemarin ya, kemarin juga ada yang nanya buy the rumor, sell the fact, apakah itu berlaku? Berarti ini berlaku ya. Ini berlaku karena sekali lagi market itu kemarin-kemarin sudah melakukan price in terhadap 25 basis point. Nah, terus untuk yang sisanya di Oktober dan September kapan akan dilakukan price in? Itu masih belum pasti ya, kita perlu data lagi untuk masalah NFP, kemudian CPI dan data sebagainya. Jika itu data terkumpul, baru kita akan melihat apakah ini price in atau enggak. Nah, ketika ini sudah melakukan price in, apakah market sekarang sudah melepas price in-nya dalam artian sudah waktunya untuk melakukan koreksi ke bawah. Dan jika memang ini marketnya melakukan koreksi ke bawah, maka menurut saya ya, kalau koreksi ke bawah maksimal sih seharusnya sampai sini. Sampai 3565 sampai mentok 3500. Tapi kalau dia turun sampai 3600 untuk sekarang sih kayaknya agak susah. Ya. Menurut saya sih kalau turun sampai 3600 bukannya nggak bisa. Sekali lagi bukannya nggak bisa sampai 3600, tapi itu agak susah, itu aja. Kalau dilihat dari segi indikatornya sih ini lumayan ya, dari segi RSI dari yang awalnya flat di atas 80 sekarang langsung ada penurunan sedikit, RSI-nya itu langsung ada di angka 70. Nah, kalau ini RSI-nya keluar dari zona overbought, nah itu sedikit problem ya. Berarti kemungkinannya ini momentumnya sudah mulai lemah. Kalau momentumnya sudah mulai lemah, walaupun di sini kalau kita lihat power dari stokastiknya di sini ini dari segi stokastik agak kelihatan terjadi bearish divergence ya, regular bearish divergence. Dia naik ya, tapi di sini dia ya nggak kelihatan banget sih. Ini kelihatan turun. Ya kan? Apakah kita boleh nge-sell sekarang? Dengan kondisi sekarang, kemungkinan market di sini adalah sudah melakukan price in dan kemungkinan marketnya bisa lanjut turun. Dalam artian ngelepas price in-nya, dalam artian ya udah ini kemungkinan bisa terjadi koreksi. Tetapi ingat, korelasi antara gold dengan suku bunga itu selalu berkorelasi positif. Ya, berarti kalau suku bunga turun, gold itu naik. Sekarang sekali lagi pertanyaan tadi yang saya bilang, apakah langsung market itu naik? Ingat, dari semenjak harga 3.300 ya, dari semenjak 3.300 di sini market tidak pernah mengalami koreksi. Walaupun kita melihat adanya korelasi suku bunga dan gold itu adalah positif, yang dimana berarti positif atau negatif sebutannya ya. Ya pokoknya gitu ya, berbanding terbalik. Jadi kalau suku bunganya turun, gold naik gitu kan. Jadi walaupun kita melihat korelasinya seperti itu, kita juga perlu tahu ini marketnya sudah lari, sudah nggak ada obat gitu kan. Jikapun kita melihat terjadi koreksi, ya udah itu wajar. Dan kalau semisalnya tidak terjadi koreksi, ya sudah itu juga wajar juga, karena sekali lagi ya, bensin untuk gold ini bergerak naik bukan hanya dari segi suku bunga. Kalau kita melihat suku bunga, berarti yang kita lihat adalah XAU dan USD. Ini yang kita lihat berarti XAU USD. Tetapi faktor lain yang perlu kalian tahu adalah sifat dari XAU ini sendiri ataupun gold spot ini sendiri. Lebih tepatnya gold ini sifatnya sebagai apa? Yaitu sebagai aset safe haven. Kalian tahu di dunia ini seperti apa? Ya, kemarin di Amerika seperti itu, Inggris seperti itu, Prancis seperti itu, Jepang juga kayak gitu. Ya, bahkan di Timur Tengah juga kayak gitu. Kemudian negara utara Rusia, Ukraina juga mulai agak panas lagi. Kalau tiba-tiba geopolitik memanas lagi, ya udah ini XAU tetap bakal dilihat sebagai aset safe haven, tidak peduli ya, bisa aja market tidak koreksi, market bisa rally lagi. Itu. Jadi kalau ini terkoreksi turun ya udah wajar. Kalau dia lebih memilih untuk lanjut naik dan naik, ya sudah. Mau bagaimana gitu kan, kondisi geopolitik kita di bumi ini sekarang itu masih panas gitu loh sebenarnya. Mau dari Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Ukraina, Timur Tengah,
Cina juga gitu, banyak lah ya, bahkan katanya Australia juga mau ikut, Eropa gitu kan. Wah, pokoknya negara-negara itu kalau itu mulai memanas lagi ya udah nih, tidak akan ada yang namanya koreksi. Itu aja sih. Tapi untuk korelasi antara suku bunga dan gold itu mungkin besok lah saya kasih datanya ya. Karena terakhir untuk suku bunga The Fed itu dipotong itu kan mana dia ya, kalau nggak salah terakhir itu pemotongannya adalah Agustus 2024 ya. Kita lihatlah dari September 2024, kita flashback sedikit. September 2024. Oh sorry, 2025 ini. September 2024, Agustus. Kayaknya di sini sih. Nah ini ya, tuh. September 2024 tanggal 18. Nih, 18 ya di sini. Di sini marketnya turun, ya kan? Di sini terjadi bearish engulfing, di sini terjadi bearish. Kemudian besoknya ini marketnya bullish, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Marketnya terus naik dan naik. Berarti di sini ya masuk gitu kan. Dia semakin lama semakin naik. Dan apakah kita bisa melihat hal seperti itu sekarang? Ya bisa jadi, ya kan? Ini bisa aja lanjut rally lagi naik ataupun sekalinya turun ya turun sedikit, naik lagi. Makanya tadi saya udah bilang kemungkinan marketnya itu koreksi jauh ataupun sampai tembus 3,5 kayaknya rada berat sekali. Yang paling possible adalah dia balik ke 3.600. Bahkan untuk nembus 3.600 kayaknya agak susah. Ya, kayaknya agak susah sih itu. Paling possible sih sebenarnya sekarang ini marketnya bisa kejebak di antara ini. Ya, dari 3646 atau nggak di 3650 sampai ya udah ini all time high yang baru terbuat yaitu di 3707. Udah ini kemungkinan kejebak di sini. Tapi kalau dia break di bawah 3646 sih menurut saya juga tidak menjadi masalah. Kita juga masih punya satu support di sini ya kan. Di 36 ya kita buat 3600 saja lah ya. Di sini juga ada daily fair value gap-nya dan sebagainya. Sampai 3600 udah mentok. Itu sudah 3600 adalah hal yang penting sebenarnya. Tapi apakah ketika dia break di bawah 3646 marketnya bakal langsung nge-sweep ke bawah sampai 3600? Ada kemungkinannya, cuman kita perlu lihat lagi price action-nya seperti apa gitu kan. Gitu ya. Dari segi weekly ya besok kita lihat lah ya. Karena sekarang masih hari Kamis. Dari segi daily ini marketnya kemarin ya kan membuat bearish engulfing pertama. Di sini juga marketnya sudah break ya. Apakah di sini tanda-tandanya marketnya ngebuat fake out? Ya, ini ciri marketnya ngebuat fake out yang dimana dia ngebreak all time high sebelumnya di 3646. Kemudian di hari Rabu ini marketnya balik lagi. Nah, ini pertanda sudah melakukan yang namanya fake out. Tetapi fake out di sini itu meninggalkan dua resisten yang disebut sebagai liquidity. Kalian sebutnya sebagai bentar, saya lupa ini ya. Ini buy side liquidity atau sell side liquidity nih. Jujur saya lupa ini teorinya. Di atas itu seharusnya sell side ya. Sorry kalau salah ya. Sorry kalau salah nih beneran. Jadi kalau memang dia seperti fake out tapi dengan meninggalkan dua jejak seperti ini, ya ini sebutannya sebagai side liquidity lah. Saya lupa ini apakah buy side liquidity atau sell side liquidity. Pokoknya bagian atas saja ya. Ini meninggalkan seperti ini. Kalau sudah meninggalkan seperti ini, seharusnya ini bakal di sweep lagi sekali dan bisa close seperti tanggal 15 September di sini ya. Dia dia ngebuat di sini, dia nge-sweep, kemudian dia diam di tempat sebelum akhirnya beneran dibabat semuanya habis dengan satu candle di hari Senin ini. Itu ya. Jadi kedepannya ya ini tetap bakal bisa naik untuk nge-sweep bagian ini, dua atas ini ya di 3.700 dan 3.700. 3.703 dan 3.707. Jadi menurut saya sih kita akan trading di teritori 3.600 dan 3.700 kedepannya ya. Mungkin di Oktober sih kayaknya kita bakal ke 3.700
tradingannya sih. Kita bakal trading di teritori 3.700, kemudian Oktober, November, Desember ya. November itu kita akan ngegas lagi sampai 38 sampai 4.000. Desember baru akan terjadi koreksi sedikit. Karena sekarang sudah Karena sekarang sudah tanggal 18 ya kan. Sekarang sudah tanggal 18. Kalau dilihat dengan waktu lagi 1 bulan ya, 1 2 3 berarti kan punya waktu lagi 1 2 3 4 5, lagi 5 minggu ya. 5 minggu sekarang harga di 3.600. Dengan proyeksi target saya yang bisa saya kasih adalah sampai ke 4.000 atau enggak. Saya punya satu gini lah ya. Saya punya satu cocologi lagi. Kemungkinan kita bisa nembus sampai 4.500. Mungkin 4.500 kita bakal ketemu di Januari atau enggak Februari 2026. But itu masih lama ya. Untuk bagaimana saya mendapatkan hal tersebut, mungkin saya kasih bagi yang nanya di Discord aja lah. Atau enggak saya buat video khusus juga bisa. Oke, jadi intinya untuk sekarang ini adalah sebagai RBS-nya dari segi daily ya. Dan kalau dibilang apakah di sini sebagai area bullish order block-nya? Ya, ini bisa dibilang sebagai bullish order block juga ya, ataupun sebagai area demand. Kenapa? Karena ini marketnya sudah ngebuat high yang baru. Berarti dari segi daily, marketnya itu adalah ngebuat higher high dan higher low. Begini ya, ini high, ini low, ini high. Jadi otomatis ini marketnya di mana akan ngebuat higher low. Ingat tadi secara stokastik potensi terjadi bearish divergence. Ya sekali lagi potensi belum valid ya. Dan kalau kita hitung pakai Fibo sekarang, berarti otomatis dari low ke high dari sini, yang dimana ini adalah apa namanya ya sebutannya bullish demand ya, OB lah bahasanya gitu kan. Kalau ditarik dari sini sampai all time high-nya yang baru, maka didapatlah di sini 61,8 adalah di harga 3648. Market kemarin itu sudah kena. Kalau dibilang sebentar. Kalau ditarik ke sini 50 kena. Ini geser ya, ini geser berarti. Berarti marketnya sih sudah kena 61,8. Ya, secara H4 ini sudah kena 61,8. Oke, secara H4 ini sudah kena 61,8 sekali lagi. Jadi kalau memang ini adalah pantulan untuk marketnya ngebuat high lebih tinggi, ya udah itu make sense, itu aja sih. Ya, tapi kalau misalnya marketnya lebih memilih untuk melakukan koreksi ke bawah, koreksi ke bawah berarti ya udah mau diapain gitu kan, kita ya kalau ada yang mau tetap ambil buy ya sabar dulu gitu kan. Tapi tetap sih kalau dibilang secara pandangan daily ini marketnya masih ngebuat higher high ya. Potensi ngebuat higher low baru itu bisa antara kemarin atau hari ini. Besok kemungkinan baru kita bisa ngebuat kenaikan. Kemungkinannya ya sekali lagi. Sekarang kita berpindah ke H4. Jadi daily market structure tidak berubah ya, tetap ngebuat higher high dan higher low. Hanya saja dari segi H4 sekarang sudah ngebuat yang namanya bearish structure ataupun change of character ya, karena kalau dilihat dari sini dia ngambil high low high ya, dia high kemudian low, dia high dan kemudian dia buat low. Di sini marketnya sudah ngebuat yang namanya change of character, kemudian dia marketnya naik tinggi ya, nge-sweep semua stop loss-nya kemudian drop. Nah, apakah di sini cok dibalas cok? Secara teorinya iya ya. Karena secara teorinya ini adalah kalau kita hanya berpandangan satu teori ya. Ini marketnya sudah change of character awalnya. Bentar, kemana dia nih? Ini change of character berarti otomatis sudah berubah ke bawah harusnya ya kan. Kemudian ketika dia membuat low ya, pindah ke sini ya. Low di sini marketnya kan naik nih ya, naik open candle kan, marketnya naik dulu nih, naik dulu otomatis ini di sweep ya kan, ini di sweep high-nya, kemudian ini juga di sweep high-nya gitu kan, di sweep otomatis sudah ngebuat change of character lagi ya.
Berarti paling atas di sini adalah change of character. Tapi change of characternya ini hanya sebatas ekor. Ya, hanya sebatas ekor. Dia naik, tetapi ujung-ujungnya adalah kalian bisa lihat ini marketnya close di bawah ini. Di bawah 3596. Berarti jika menggunakan teori yang benar, ini seharusnya adalah inducement. Ya, berarti secara H4 marketnya begini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, inducement, kemudian turun. Nah, sekarang secara H4 ini marketnya memang di sini boss, ya, di sini boss. Secara H4 ini masih bearish, ya, secara H4 ini masih bearish. Kalau H1 ya udah pasti kelihatan bearish gitu kan. Yang sisa itu hanya daily doang yang bullish. Ya. Jadi secara structure H4 ini sudah mulai bearish. Karena kalau kalian pakai line chart juga ya udah kelihatan ya kan tuh. Ini high, low, high, change of character, high, low. Di sini marketnya secara H4 ini ngebuat yang namanya lower high dan di sini adalah lower low. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah H4 itu bisa mengulang kejadian kayak kemarin yang ada di tanggal 10 September? Ya, yang dimana teorinya ini kan hampir sama nih ya. Kalian bisa lihat nih, nah high, low, naik, kemudian low. Dia secara ini close candle ya kan, tuh di bawah. Sama kayak di sini ya, high, low, lower high, lower low. Dia close candle juga. Kemudian ini marketnya mulai perlahan naik. Apakah ini bisa mulai perlahan naik untuk ngebuat higher high dan higher low lagi? Bisa jadi. Tetapi sekali lagi itu perlu proses ya. Makanya kalau ada yang mau ambil buy sekarang, ini belum bagus banget strukturnya, jujur. Dengan FOMC 1 candle H4 kayak begini, ini masih saran saya sih ya, better antara tunggu hari ini kelar atau sekalian minggu depan baru kalian masuk. Karena dari FOMC sendiri ya, yang dimana itu 65% dovish, marketnya agak sedikit kacau. Jadi lebih baik kita kasih rehat dulu marketnya hari ini, hari Kamis ya, kemudian besok kan sudah hari Jumat, otomatis volatilitas mungkin bisa agak berkurang. Better kita menunggu 2 hari supaya kita clear bentuk candle, kemudian arah struktur H1, H4 juga mulai kelihatan, baru kita nanti eksekusi di hari Senin. Ini cerita tersebut bisa beda jika semisalnya gara-gara FOMC kemarin ini kita sudah break di atas 3.700. Kalau di atas 3.700 ya otomatis kita bisa langsung eksekusi buy hari ini. Gitu. Cuman dengan kondisi sekarang better sih menurut saya ya, hari Senin lah kita balik lagi. Atau enggak kalau kalian mau beneran masuk mungkin sore atau enggak malam baru kelihatan, supaya at least H1 itu kita mendapatkan suatu pattern yang jelas. Itu aja sih. Kalau secara H4 doang ya udah ini benar bearish ya kan. Ini lower high dan lower low. Dan H4 di sini kita ketemu area demand. Nah, dan tadi juga ketemu 61,8 secara Fibo ya kan dari sini. Secara struktur memang kita tidak masuk untuk bisa nge-buy dari segi H4, tapi dari segi demand Fibonacci itu masuk semua gitu kan. Makanya di sini kalau kalian mau ambil buy, better tunggu beberapa jam, malam mungkin baru kalian open gitu kan, atau nggak besok mungkin, atau nggak Senin, seperti itu. Kalau ditanya saya ada open posisi baru, sekarang saya sih nggak ada ya. Saya better skip dulu. Kalau saya pribadi mungkin malam ya, malam mungkin saya akan ada baru open, atau enggak nanti sore, atau enggak besok mungkin lah paling cepat gitu kan. Dari segi H4 seperti ini, kalau dilihat apakah kita punya satu support resisten terdekat dari segi H4. Dari segi H4 sebenarnya sih sekarang kita ketemu suatu support minor sih sebenarnya, support become resistant ya. Sorry, resistant become support di sini sebenarnya. Angka cantik lah 3655. Kalau dicari area puncaknya di sini kita bisa pakai untuk sekarang di 3668. Ini sebagai resisten awalnya ya kan, resisten di break kemudian langsung terbang. Kemudian kita bisa ketemu lagi di sini 3674. Jadi sekarang adalah dengan kondisi sekarang ya, ini menjadi area resisten yang valid dari segi time frame H4.
Ini awalnya support ya kan, support di break, kemudian seperti fake out, balik lagi ke atas, marketnya tidak berhasil tembus all time high, close di atas H4, kemudian marketnya turun. Ya kita pakai ini aja lah. Kita pakai 2 ini aja ya, 3000 ya, ini sebagai resisten H4. Kita pakai ini aja ya, 3.700 lah ya. H4 kita pakai 3.700 sebagai resisten valid. Ini nggak usah lah. Ya, kemudian di sini 3668 sampai 3675. Ini adalah areanya, range-nya. Jadi kalau ada H4 balik lagi ke atas seperti ini, ya kalian boleh ngide untuk nge-buy lagi sampai ke 3.700. Ya, 3.700 dulu, jangan di-extend karena kita belum ada close di atas 3.700. Kalau ada di atas 3.700, nah baru kalian hitung-hitungan kayak kemarin ya. Itu dapatnya angkanya di 3735 kalau nggak salah kemarin ya, di sini 3735. Begitu kalau memang bisa sampai sana, apakah kita mau nge-buy ya? H4 sih ini belum mendukung ya. Kalian bisa lihat dari segi indikator. Indikator RSI ini memang sih dia agak flat di sekitaran 50. Kemudian dari segi powernya, itu power naiknya sementara ini nggak ada. Ya ini hilang power naiknya. Ini powernya sudah mulai ke bawah, benar-benar melemah powernya. Kalau H4-nya mulai nge-cross lagi balik naik, nah itu baru kita bisa ambil buy lagi. Walaupun telat, at least kita dapat konfirmasi gitu kan. Kalau saya pribadi, makanya saya pakai stokastik itu untuk ngelihat powernya. Walaupun telat, at least kita dapat gitu kan. Yang pasti. Nih dari segi H4, dari segi momentumnya sih flat, belum ada tanda-tanda naik, sedangkan dari segi powernya itu masih condong ke bawah. Jadi ini masih belum masuk buat di buy sebenarnya. Dari segi H1. Dari segi H1 kalau dilihat ini masih agak berantakan dengan satu candle di jam 2 pagi ini ya. Agak sedikit berantakan sebenarnya. Makanya tadi saya bilang mungkin tunggu aja lah. Secara RSI dari segi time frame H1, untungnya RSI dari segi H1 tidak pernah turun di bawah 30. Untungnya ya, karena kalau kalian secara histori ya, walaupun di sini marketnya drop gitu kan, dan drop lagi di sini kemarin di 11 September, RSI itu selalu tertahan di area 30 atau enggak mentok di 35 ya. Kemudian marketnya recovery lagi naik. Sama kayak kemarin nih, marketnya drop ya. Ini marketnya drop sampai RSI di H1 sampai 33. Semalam dropnya ini marketnya itu sampai ke 33. Untungnya ini tidak memberikan drop yang cukup parah. Dari segi stokastik justru ini seperti kelihatan bullish divergent nih sekarang nih ya. Kalau ini balik nge-cross naik lagi, ini bisa divergent nih, hidden bullish nih di sini ya. Tuh. Ini dia naik, tapi di sini dia turun. Ini juga dibarengi dengan yang namanya oh ini bukan sih. Ini lebih rendah sih ini. RSI lebih rendah. RSI sih lebih rendah ya, dari segi stokastiknya sih ya. Tuh. Ini potensi. Ini kemarin sih udah jadi ya. Ini kemarin sudah jadi. Dia ngebuat low, tapi kan di sini dia ngebuat high. Gitu. Dari segi H1 kalau dilihat indikatornya seperti itu. Kalau dilihat dari strukturnya sih ini ya H1 mau nggak mau ya bearish, mau diapain, karena ini marketnya sudah close candle di bawah ini tuh. Clear banget ya kan, close candle di bawah ini. Kalau dilihat ini change of character sih sebenarnya ya, karena kan dari segi H1 begini nih ya, dia low, lower high, lower low, close candle. Di sini change of character bullish ya kan, low, lower high, lower low, higher high, kemudian drop. Nah dropnya di sini marketnya ngebuat change of character. Jadi secara H1 ya otomatis bearish gitu kan. Terus sekarang gimana kita bisa mendeteksi H1 mulai bullish? Ya mau nggak mau sih sekarang sih belum kelihatan ya. Mau nggak mau H1 sekarang yang mau bullish ya ini wajib di sweep sama kayak H4 gitu kan.
wajib ke atas baru kita bisa ngelihat bullish. Makanya tadi saya udah bilang better kita menunggu antara malam atau nggak sore hari atau nggak besok atau nggak Senin. Jadi supaya H1 itu kelihatan ini strukturnya apakah seperti ini, seperti yang sudah saya buat tanda panah, atau marketnya seperti begini, diam di tempat, atau ya udah dia naik turun tajam lagi naik lagi dan segini seperti tambah ruwet gitu kan. Makanya kita perlu ada beberapa candle kemudian, tidak bisa langsung open seperti ini sih jujur ya. Agak berat sih. Itu. Dari segi H4 ya kita ada satu fair value gap terakhir kalau dilihat dari segi time frame H4 ya kan di sini marketnya juga sudah respect. Kemudian dari segi H1 ya bisa dibilang ini fair value gap juga terakhir, tapi ini sudah cukup dalam ya kan. Sudah naik juga, tapi ini marketnya turun lagi. Ini tidak bisa open apa-apa sih kalau saya pribadi ya. Kalau saya mau paksa open buy nih ya dengan kondisi sekarang nih ya. Hanya berkutat lihatnya time frame H4, H1 dan M15. Hanya ngeliat itu doang ya. Saya akan paksa seperti ini. Saya hanya pakai di 3668. Maka akan ketemu ini adalah H1 sekaligus H4 semuanya inline. M15 otomatis ya. Jadi kalau ada M15 balik lagi di atas ini, salah ya, di atas 3671 kayak begini, saya akan nekat ambil buy seperti ini dengan target sampai nge-sweep atas. Apakah potensial harga bergerak seperti itu? Untuk sekarang sih belum kelihatan. Jika misalnya itu balik ya, atau enggak saya pakai H1. Kalau H1 close di atas 3671 mungkin saya akan instan ambil buy dengan stop loss mungkin agak lebar banget sih. Ya. Ini soalnya ya dari 3671 dengan sekarang swing terendah itu adalah di 3646. Itu 280 pip. Tapi kalau TP-nya sampai 3700 itu maksimum 1:1 sih reward rasionya. Apakah saya worth it? Untuk sekarang sih rada berat, itu aja. Kalau mau ambil sell bagaimana? Kalau mau ambil sell, sebenarnya sih saya tidak menyarankan ambil sell ya. Cuman kalau memang marketnya memilih untuk koreksi ke bawah, lebih baik kalau marketnya itu balik lagi di bawah 3646. Ini tembus area demand-nya, ya, area demand tembus. Baru saya akan prefer ambil sell di bawah. Kalau masih di atas ini sih saya rasa agak berat untuk ambil sell. Bukannya nggak bisa, itu aja. Kalau saya pribadi sih masih better kayak begini. Ini kalian bisa lihat ya candle 1 menit kemarin ya. Ini luar biasa loh. Open market naik, kemudian turun, kemudian open lagi, ditorong turun sampai 3650, naik sampai 3300, kemudian drop perlahan. Ini drop perlahan di M1 ini kalian bisa lihat ya. Drop perlahan di M1 ini marketnya ngebentuk liquidity sebenarnya. Makanya dia ngambil di sini, ya ngambil di sini, ngambil di tengah-tengahnya. Dan secara M1 pun sebenarnya kita ada satu support become resistant di sini. Kalau kalian mau pakai M1 ya di 3673. Walaupun sebenarnya ini nggak ada ya, agak jauh memang ke atas. Tapi batasannya di sana 3673. Lewat retest ini enak di buy. Kalau sekarang kalian mau ambil buy, wah ini agak berat sih. Nggak sih. Ya, nggak. Oke. Better sih kayak begini aja. Break ke atas, naik sampai mungkin nge-sweep di sini. Itu aja sih. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kalau kalian ingin trade, tetap jaga posisi. Karena akibat dari FOMC ini marketnya lumayan besar gininya ya. Range-nya. Jangan sampai gegabah untuk tidak pakai stop loss, itu aja. Tapi kalau pandangan saya sekarang sih tetap biasnya adalah bullish ya. Walaupun H4 structure-nya bearish, H1 bearish,
Cuman dengan kondisi geopolitik sekarang, dunia sekarang, dan ditambah FOMC yang dominan agak dovish, saya sih masih prefer buat nge-buy itu aja. Cuma kalau kalian masih prefer buat sell ya silahkan juga nggak masalah. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.